Jadi masjid berdampingan dengan pura. Nah itu hal-hal itu yang saya lihat kondusivitas yang luar biasa di Gresik ini, Mas. Toleransinya tinggi. Toleransinya luar biasa, Mas. Gimana nih kalau misalkan nih ada kendaraan yang ugal-ugalan di jalan? Lebih baik videokan, Mas. Videokan, Lebih baik videokan, laporkan ke kami boleh. Laporkan. Nah di kita nih sekarang masyarakat Gresik ini sudah familiar, saya lihat selama 1 tahun terakhir dengan lapor Cak Roma ini, Mas. Ya. Saya tidak mau jauh-jauh, ganti hurufnya aja. Lapor Cak Rama, Mas. Ya. Ya kita tahu sendiri dan citra polisi di masyarakat. Ya. Pastinya Anda juga tahu sendiri kan? Ya, nggak seperti saya sebutnya kurang positif lah di mata masyarakat. Baik, nah, itu kunci pertamanya, jangan pernah mencoba. Karena iklan itu cukup banyak, Mas, masuk ke gadget kita. Betul. Iklan itu cukup banyak, akhirnya orang mencoba. Nah, perlu masyarakat ketahui, warga Gresik ketahui, tidak ada namanya judi online itu memenangkan pemainnya. Karena apa? Itu by operator, by sistem semuanya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya MK Rosid. Kali ini di Off the Record kita kedatangan tamu spesial ya, bukan orang asing lagi ya. Ini meskipun pejabat baru tapi nggak asing lagi. Beliau adalah Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rama atas kedatangannya di Off the Record kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Saya terima kasih. Pertama nih sudah diterima di kegiatan acara ini, di Off the Record ini. Mudah-mudahan warga Gresik, sebagian mungkin daerah selatan banyak yang kenal. Kalau bahasa Inggrisnya itu Rama is back nih. Mudah-mudahan kita bisa memimpin Gresik ini di bidang kepolisian, memelihara Kamtibmas dengan baik tentunya, Mas. Kami mohon dukungannya dari masyarakat dan rekan-rekan media tentunya. Emangnya senyaman itu yang Gresik ya, kok sampai kembali lagi? Itu, Mas. Mudah-mudahan kodenya dari alam seperti itu. Pernah di Gresik, kembali ke Gresik. Iya. Nyaman, insya Allah nyaman, Mas. Saya mendengar juga di sini sepeninggalannya Pak Rovan, Kapolres saya sebelumnya, di sini sangat kondusif, aman dan kondusif. Mudah-mudahan itu bisa kita jaga terus, Mas. Karena ya salah satu tugas dari kepolisian ya itu tadi, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan kesan apa sih yang dulu kan pernah ya di Gresik ya, di Kapolsek Menganti tepatnya. Kapolsek Menganti. Di bagian selatan. Apa sih kira-kira yang masih membekas tahun berapa itu Dan? 2018-19. Nah, berarti kan sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Sudah lama juga ya. Apa kesannya Dan di Gresik Dan? Yang menarik lah atau mungkin yang paling melekat ya, yang unik-unik. Di sini yang saya rasakan itu keguyupannya itu, Mas, luar biasa. Heterogen masyarakat yang ada di sini, Mas. Kita lihat sendiri, saya saja di Menganti yang tingkat kecamatan waktu itu semua agama ada di sana. Semua masyarakat baik dari kota yang datang tinggal di Menganti itu ada di sana. Itu semua bisa guyup rukun, itu yang saya lihat dengan budaya yang kebetulan saya juga pernah tahu di daerah Pongso Wetan tuh ada Hindu satu kampung. Saya lihat itu luar biasa. Jadi masjid berdampingan dengan pura. Nah itu hal-hal itu yang saya lihat kondusivitas yang luar biasa di Gresik ini. Toleransinya luar biasa. Oke. Dan perjalanan singkat Pak Kapolres ini selama kerja di kepolisian apa aja nih? Mungkin bisa diceritakan? Boleh. Saya nama AKBP Ramadan Nasution ini sambil perkenalan ke masyarakat sekalian, ke rekan-rekan sekalian. Saya Akpol 2007, Mas. Akpol 2007, dinasnya 2008. Secara singkat dinas saya belum kemana-mana, Mas. Jadi hanya di Jawa saja, di Polda Banten. Dari Polda Banten saya sekolah, masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur saya sekolah, masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya saya 2 tahun kurang lebih, alhamdulillah kembali lagi ke Jawa Timur. Jadi tidak terlalu panjang jauh-jauh. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman kami juga di Pulau Jawa yang dinamikanya cukup luar biasa.
Oke. Dan kemarin kita juga berbekal di Polda Metro Jaya, mudah-mudahan apa yang positif di sana kita bisa bawa ke sini, Mhm mhm. yang tidak baik di sana juga kita tidak bawa ke sini gitu, Mas. Oke. Berarti basicnya secara umum lantas dan ya, di lalu lintas ya? Saya sudah beberapa fungsi, Mas. Heeh. Saya awal di reserse, Oh, pernah pernah di di Pamapta reserse juga ya? dulu, pernah di reserse, saya masuk ke Mhm mhm. lalu lintas cukup mendominasi, Mas, di Oke. dinas saya cukup lama. Saya pernah di sumber daya manusia, di Mhm. staf personil, Mhm. di tentang sumber daya manusia, baik di Polda maupun di Polrestabes waktu itu, Mas. Oke. Dan saya juga terakhir ya di Divpropam, di bidang propam, Mas. Oke. Di bidang propam, di sini saya terakhir di pengamanan internal. Oh, oke Jadi oke. kalau yang orang tahu tuh ya polisi nih, polisi. Polisinya polisi. Ya ya ya. Tapi kalau saya lihat dari beberapa data, Anda agak, apa, jadi kasat lantas itu beberapa kali ya? Nggih, Ah, saya pernah di Madiun, Mas, oke, Mojokerto, Tulungagung, dan terakhir di Malang Kota, Mas. oke oke. Berarti bisa saya simpulkan nih, secara spesifik Pak Kapolres yang hari ini banyak basic lantasnya ini berarti kuat ya, Insya Allah, karena pernah menjabat insya Allah, beberapa insya Allah. satgas. Nah, ngomong-ngomong soal lalu lintas nih Dan, Nggih, karena komandan pasti sudah banyak ini pengalaman di bidang lalu lintas. ya. Nah, untuk mengawali ini, kira-kira bagaimana tanggapan Anda terkait lalu lintas di Kabupaten Gresik yang hari ini Dan disadari atau tidak ini benar-benar jadi perbincangan di dunia sosial media. Bagaimana Baik. menurut Komandan? Kalau saya kebetulan nih karena dari Polda Metro Jaya mungkin, Mas. Oh ya ya ya. Dari Jakarta Nah, terakhir, kalau masalah lalu lintas, jelas saat ini baik di sini, Mas. oke. Lebih baik di sini, apalagi kalau di kota Maksudnya apa? besar. Maksudnya lebih baik ini perbedaannya Tentu atau dari crowded-nya, auditnya? Mas, Oke. dari traffic jam yang ada, kemacetan Mhm yang ada, mhm. kepadatan lalu lintas, Mhm mhm. tingkat kecelakaan dan lain sebagainya, tentunya lebih tinggi di kota besar. Nah, kalau Mmm, kita melihat di sini, kalau kita biasa menangani yang besar, oke. insya Allah melihat yang kecil ini, harusnya bisa diatasi, Mas. Wah, keren Harusnya ini. bisa diatasi. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh warga masyarakat Gresik, karena lalu lintas ini mulanya dari pribadinya yang nyetir ini, Mas. Mhm. Pengguna jalannya, baik pengguna jalan, yang berkendara, baik juga penumpangnya maupun yang tidak berkendara. Nah, Oke ini semuanya harus, saling toleransi tadi, Mas. Nah, oke. karena saya sampaikan tadi di awal Gresik punya toleransi yang baik, tentunya hal, tentang lalu lintas ini harusnya bisa diperbaiki ke depannya kalau ada yang Oke. kurang. Seperti mungkin kemacetan, seperti mungkin pelanggaran lalu lintas, Mhm mhm. seharusnya bisa minimalisir dan ditekan. Oke. Dan kembali lagi, kita ini polisi ini jumlahnya nggak banyak, Mas. Oke. Ini harus kembali lagi kalau semuanya ada di masyarakat. Mhm. Nah, saya dari dulu selalu bawa, jadilah polisi bagi diri sendiri nih, Mas. Oke. Nah, kalau udah jadi polisi bagi diri sendiri, oh saya pakai helm karena untuk selamat. Mhm mhm. Saya tidak melanggar karena untuk selamat. Saya tidak ugal-ugalan karena untuk selamat. Nah, insya Allah itu bisa jadi modal tuh, Mas, Oke oke. bagi keluarga yang menanamkan disiplin sejak Mhm dini, mhm baik mhm. etika berlalu lintas dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini Dan ngomong soal pengendara. Ini ya, kalau kita singgung soal pengendara, pasti dia itu marah loh kalau misal ini tergantung pengendara, pengendaranya harus tertib lalu lintas. Nggih, Nah, mestinya ini polisi harus tertibkan aturan. iya, Nah, gitu. iya, iya. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait ketika pengendara itu disinggung bahwa ini karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Iya. Bagaimana menurut Anda tanggapannya? Kecelakaan sebagian besar mayoritas adalah diawali oleh pelanggaran lalu lintas, Mas. Oke. Nah, pelanggaran lalu lintas ini sebetulnya masyarakat tuh tahu, Mas. Oke. Kadang kita pun tidak usah jauh-jauh, mungkin kita sendiri, ke warung, Lampu merah. ah kuning bisa nih. Iya iya. Jadi bedanya orang kalau di luar mungkin kuning langsung rem, Ya, kalau di Indonesia mungkin bisa semakin kuning kencang. tambah gas ya. Nah, padahal di situ udah hati-hati. Oke. Dua-duanya benar, yang Mhm. penting dengan kehati-hatian. Nah, pada saat kuning memang boleh jalan, boleh, Boleh. tidak salah. Yang penting pada saat dia melihat space kanan kiri masih cukup, tidak juga karena dia ada space waktu juga, Mas. Sebagai polisi, Anda menyarankan bagaimana ketika lampu kuning itu nyala? Pelan-pelan berhenti atau Lebih jalan baik terus? berhenti, Mas. Lebih baik. Nah, Lebih baik ini berhenti. ingat ya teman-teman ya, Nggih, kalau lebih baik berhenti. tanda lampu kuning berarti tandanya harus dipelankan Nggih. ya, jangan malah kencengin. Karena yang di sisi lain pasti sudah siap-siap juga, Mas. Oke. Karena sudah siap-siap. Kadang pun dia melihatnya bukan sisi lampu dia, Mas. Mhm, Sisi lampu yang dia merah, kuning, hijau, tapi dia melihat dari sisi sebelah. sisi sebelah. Oh, sudah kuning sana, dia pun siap-siap maju. Nah, itu kadang-kadang yang Oke. terjadi tabrakan dan lain Heeh heeh. sebagainya. Dan anak-anak di usia yang belum cukup. Nah, Oke. lebih baik kalau saran kami di sini walaupun kalau nanti misalnya angkutan umum kurang, ya orang tua bertanggung jawab untuk mengantar.
Kalau memang tidak bisa, ya mungkin kendaraan lain. Oke. Karena kan yang sekarang mungkin sekolah tidak dipilih yang tidak jauh-jauh, Mas. Oke. Pilihnya terdekat dan lain Mhm. sebagainya. Oke, itu kan, yang barusan kita bicarakan itu lebih banyak menyinggung pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor. Iya, Nah, oke, sekarang kita coba, beralih ke kendaraan besar dan misalnya iya, bus dan truk. iya, Barusan kemarin ya ada kejadian kan iya, yang supir, salah satu bus Transjatim ya, kita sebut iya, aja bus Transjatim iya. dan sudah diproses. Apa sebelumnya itu nggak ada edukasi dari Polres Gresik atau mungkin dari Polda Jatim lah terkait bagaimana edukasi, para supir itu ketika di Iya. jalan, kok sampai ini masyarakat marah? Iya, jadi, setelah kejadian itu saya sempat komunikasi karena itu hari nggak lama, saya baru serah terima, hari Mhm, ke-1 atau ke-2 saya serah terima. mhm, Kita lihat sendiri, ini, ada hal yang memuncak mungkin dari warga masyarakat mhm, saat menerima perlakuan dari pengemudi yang lainnya. oke, Mungkin terpepet, mungkin hampir tersenggol, mungkin mhm, hampir tertabrak. Nah, ini, kembali lagi, semua bertanggung jawab, Mas. Semua stakeholder di sini bertanggung jawab. oke, Tidak hanya polisi lalu lintas, tapi bisa juga dari pemerintah daerah, oke, dari pemilik PO dan lain mhm, sebagainya. Ini juga harus melakukan hal-hal yang mungkin biasa tidak dilakukan. mhm, Misalnya diupdate pengetahuannya, oke, di-refresh lagi, Mas. oke. Karena saya dulu pernah di bagian Dikyasa, Mas. Oh ya, Sekarang sudah berubah namanya mungkin Kamsel. Keamanan oh, dan oke, keselamatan itu ada namanya Direktorat Kamsel, kalau heeh dulu heeh. di Kiasa. Dulu di Jasa ya, Ya, itu rekayasa memberikan lalu himbauan. lintas ya teman-teman ya? Betul, itu memberikan pelajaran, memberikan himbauan. Kalau itu dilakukan, mungkin secara berkala seharusnya diberikan Mhm, refresh lagi, Mas. oke, Karena kalau memang truk dan ini segala macam, memang kalau secara mungkin dia berlatih, belajar, mungkin waktunya kurang. Karena dia oke, learning by doing tadi, Mas. oke, Pengalaman yang dia kerjakan. Pengalaman dari mulai dia mhm jadi mhm, kernet, dari mulai bisa dia belajar kendaraan, oke, nah itu semua belajar dari pengalaman. Gitu. Jadi harapan saya semua bertanggung jawab untuk memberikan nutrisi pengetahuan. oke, Ini loh yang baik. Nah, oke, jadi saya harap juga semua pengguna jalan di khususnya di wilayah hukum Gresik mhm, ini bisa saling menghargai, Mas. oke, Yang khususnya yang diprioritaskan itu adalah pejalan kaki dan oke. pengguna sepeda Sepeda pancal. pancal. Oh Itu gitu di ya. dalam undang-undang mereka dilindungi. Oke, Jadi kalau ketemu dua ini mau kendaraan sebesar apapun ya orang menyeberang ya oke, silakan dipersilahkan. oke. Sepeda lewat ya silakan dibantu. Tapi yang nyebrang dan naik sepeda ini juga harus Harus hati-hati, hati-hati oke. gitu, Mas. Oke, dan soal supir bus Transjatim itu nih, Iya. sekarang prosesnya sampai mana? Ini biar masyarakat ini lebih detail karena Kapolres langsung yang Iya. menyampaikan. Dari Transjatim sendiri kemarin dari Dishub sudah menyatakan Mhm, untuk mereka ada surat untuk diskors dan lain diskors. sebagainya. Nah, kalau untuk Untuk tindak sopir yang melanggar itu ya, diskors ya ya? diskors dan kemarin kita untuk melakukan penilangan kita belum bisa melakukan melihat bukti yang ada. Karena Hmm. kita CCTV ini yang kita gunakan adalah CCTV yang ada dalam kendaraan tersebut, Mas. Jadi kalau Oh, kita untuk membuktikan dia melanggar atau tidak, kita satu kita tidak ada di TKP. oke. Kejadian kita melaksanakan penyelidikan dan Mhm, penyidikan setelah kejadian. oke. Dan kita menangkap waktu itu Mhm, yang melempar batu ini dengan CCTV yang ada di kendaraan. Nah, oke. jadi saat itu memang dalam posisi tidak terpepet dan Mhm, kita pada saat diskusi, mhm. wawancara awal, klarifikasi awal memang memang dia sudah memiliki kekesalan. Si Jadi pelempar itu? ya pelempar sudah Heeh, memiliki kesalahan. Jadi kami himbau juga kepada seluruh masyarakat kalau memang seperti itu jangan sampai hal-hal main hakim sendiri heeh, ataupun pikiran-pikiran pendek yang tidak dipikirkan ke depannya heeh. akhirnya merugikan diri sendiri. Oke, Karena yang dilakukan adalah melanggar hukum tadi, Mas. oke. Pengrusakan Pengerusakan. akhirnya kan Mhm mhm. dan di dalam bus itu belum tentu orang-orang yang berdosa yang Iya kena. iya iya iya, Itu kan pada mhm. saat kena. Kita harus berpikir, saya selalu mengangkat pada teman-teman juga di Polres ini, kita harus bisa merasa, Mas. Oke. Harus bisa merasa kalau kita jadi orang itu bagaimana, Mhm mhm gitu mhm kan. mhm. Jangan kita hanya merasa bisa, "Wah, saya bisa ngancurin orang itu, saya bisa, balas dendam terhadap kendaraan itu." Nah, jangan Oke hal-hal itu. Jadi untungnya nggak ada, akhirnya kerugian yang didapat, Mas. oke. Nah, kayak sekarang proses hukum berjalan, ya Mhm, kan, sudah naik penyidikan juga. Nah, nanti, masalah di RJ atau tidak, itu mhm. nanti kita serahkan kepada masyarakat juga dan Oke pelapor juga. oke. Kalau misalnya karena kita, saat ini, tidak serta-merta Mhm mhm harus, mhm.
semua orang ini harus dihukum di Ya. penjara. Karena ada juga orang yang cukup dikasih tahu, ada bisa. Oke. Ada yang kalau memang sudah saling memaafkan dan lain sebagainya, ya silakan. Kalau memang nanti sesuai prosedur hukumnya bisa, kita lakukan ultimum remedium tadi, Mas. Yang saya pernah sampaikan bahwasanya penegakan hukum adalah hal yang terakhir. Gitu. Tapi kalau memang sudah harus dilaksanakan, tidak ada titik temu, ya kita lakukan penegakan hukum itu. Ini saya pertegas dulu Nan, ini untuk biar masyarakat ini juga tahu. Berarti untuk sopir bus Transjatim ini prosesnya sekarang udah diskorsing ya. Ya. Jadi itu dari perusahaan, karena Dari tadi perusahaan. yang saya sampaikan, dari penilangan kita belum bisa lakukan. Belum ada bukti bahwa sopir ini melakukan pelanggaran lalu lintas. Betul. Yang ini menjadi syarat polisi lah ya, untuk karena kita melakukan tidak mungkin hukum. menyalahkan orang tanpa bukti, Mas. Oke. 2 alat bukti yang cukup. Kalau misalnya ada petugas di lapangan, otomatis dia melihat langsung. Oke. Kalau ada CCTV di lapangan, saat itu memang kita lihat tidak ada. Jadi memang kita pada saat itu melihat yang ada hanya CCTV di dalam kendaraan. Oke. Jadi untuk melihat kendaraan itu posisinya benar atau tidak, kita tidak bisa tahu. Nah, cuman posisi motor pada saat itu kita lihat posisi santai dengan menyupir, dia ambil batunya, dia lempar. Jadi memang sudah siap-siap. Berarti pelakunya yang sekarang justru malah diselidiki ya, karena melakukan dianggap melakukan pengerusakan dengan tindakan kriminal. Betul. Makanya saya sampaikan tadi, Mas, kalau ada yang sifatnya merugikan, lebih baik komunikasikan dengan polisi. Sarannya gimana nih kalau misalkan nih ada kendaraan yang ugal-ugalan di jalan? Lebih baik videokan, Mas. Lebih baik videokan, laporkan ke kami boleh. Nah, di kita nih sekarang masyarakat Gresik ini sudah familiar, saya lihat selama 1 tahun terakhir dengan lapor Cak Roma ini, Mas. Saya tidak mau jauh-jauh, ganti hurufnya aja. Lapor Cak Rama, Mas. Ini teman-teman ya, gitu. Ini sedikit info juga. Dari yang sebelumnya Cak Roma, sekarang jadi Cak Rama. Jadi langsung aja, nomornya sama, kontaknya sama. Misalkan besok ya, lihat bus Transjatim atau kendaraan lainnya, misalnya dump truck yang ugal-ugalan atau melanggar lalu lintas, bisa difoto atau divideokan lebih baik, kemudian dikirim di Cak Rama. Kita ada beberapa media sosial juga yang kita gunakan. Nanti mungkin kita sosialisasikan juga. Jadi ada dari Instagram, silakan nanti itu hanya Instagram yang berubah. Dari nomor handphonenya tetap WhatsApp-nya yang sama. Jadi masyarakat silakan kirim. Kemarin juga kita sudah ada 2 pelanggaran lalu lintas yang kita tindak langsung. Itu hasil laporan dari masyarakat. Karena kita dapat plat nomornya, kita lihat dia melanggar marka tidak terputus. Dia seharusnya tidak boleh melewati garis tersebut. Dia mengambil hak orang lain di jalan. Akhirnya kita cari, kita perintahkan untuk Transjatim untuk menghadapkan. Alhamdulillah dihadapkan, kita langsung tilang. Oke, selanjutnya selain Transjatim, kita juga ini yang selalu dan jadi perbincangan publik dan ini selalu negatif ya komentarnya masyarakat soal dump truck. Bagaimana pendapat Anda ketika pertama masuk ini, dan pasti Anda sudah ngecek dong di sosial media ini bagaimana komentar-komentar netizen? Baik, secara preemptif dan preventifnya tentu kami sudah melaksanakan himbauan dan kita juga sudah bekerja sama dengan Disub setempat untuk tentunya melakukan pembatasan jam-jam yang ada. Nah, hal-hal ini tentunya bisa kita tindak lanjuti setiap harinya di pagi dan kegiatan-kegiatan yang memang waktu-waktu melanggar, kita lakukan penegakan hukum. Baik di sini tidak hanya himbauan, juga kita melakukan tilang. Sudah cukup banyak mungkin yang ditilang. Nah, secara kegiatan memang semua harus berjalan, Mas. Nah, kembali lagi kami sampaikan, ini butuh toleransi. Ini butuh saling menghargai. Nah, dari pengusaha truk sudah kami sampaikan juga untuk taat dan tertib terhadap aturan. Nah, masyarakat juga mudah-mudahan bisa mentolerir pada saat mereka berjalan di luar jam yang dilarang. Tapi kalau pada saat yang jam dilarang, ya insya Allah kita sudah menyiapkan beberapa personil di lapangan. Seluruh polsek pun saat ini sudah aktif, Mas. Berarti saran Anda seperti tadi, misalkan menggunakan sosial media, nggak masalah ya masyarakat. Misalkan nih ada dump truck yang melewati beraktivitas di luar jam operasional atau ini overload, overdimensi, bisa langsung dilaporkan ke? Boleh, silakan, Mas. Jadi masyarakat silakan membantu kami secara aktif. Kan yang saya sampaikan tadi, boleh masyarakat jadi polisi, Mas. Tidak, yang penting jangan lakukan
penegakan hukum asal-asalan Mhm. ataupun melakukan hal-hal main hakim sendiri yang akhirnya merugikan diri Mhm. sendiri. Karena ini negara hukum tentunya, Mas. Oke. Lebih baik pertama yang dilakukan adalah mengalah dulu untuk menang. Oke. Nah, itu Mhm. mungkin masyarakat bisa gunakan jargon ini, mengalah dulu untuk menang. Oke. Jadi mengalah untuk menang. Nah, mengalah untuk menangnya ini apa? Ya, sabar. Kalau memang lagi mau dipepet, lagi melihat ada dump truck lambat, akhirnya bikin Heeh. macet, ya kan? Ya silakan divideokan saja. Oke. Ataupun supaya sebagai mempermudah kami di lalu lintasnya, gunakan timestamp tadi, Mas, Oke sebagai oke oke. bukti. Sebagai bukti, Nah, oke. jadi jam sekian dia Mhm. lewat, Dia ini nggak lewat. boleh, Mhm mhm. videokan. Silakan nanti bisa ke WhatsApp kami, Heeh bisa heeh. ke DM kami, Oke. bisa ke pesan TikTok kami ada juga, Oke. silakan. Di Oke. yang bisa Atau di-upload di sosial media nggak apa-apa, di-tag? silakan silakan Oke silakan oke, teman-teman silakan ya, ini silakan. informasi juga. Kalian boleh langsung kirim Ya, ke kontaknya Polres Gresik, bisa melalui Cak Rama, di TikTok, nggih. di Instagram pribadinya, nggak apa-apa Ya, Medan boleh ya, boleh. di akun Sudah saya share juga. sosmednya Pak Kapolres, Nggih. di WhatsApp Cak Rama itu bisa, atau dibikin status kemudian di-tag aja ya, Ya, akun Instagramnya Polres ya, Gresik atau akun Instagramnya Pak Kapolres. ya, Jadi lebih enak dan langsung ternotis. ya. Jangan khawatir nanti bisa, ini mumpung ke Pak Kapolres ini ya, jadi kalian bisa langsung, Intinya keterbukaan aduh. ini kita Mhm. juga merasa terbantu dengan informasi yang diberikan Oke. masyarakat. Mhm. Namun kalau menggunakan medsos, pesan kami, Mas, Heeh heeh. gunakan bahasa-bahasa yang baik. Oke. Gunakan bahasa yang baik, jangan sampai menghujat, Oke. Ya menghina, ya ya. apalagi mungkin menghina polisinya ataupun menghina Ah, pengguna ya ya jalannya. ya ya. Oke. Nanti akhirnya khawatirnya kami, Mhm mhm. karena ini menggunakan media sosial, ada payung hukum di sana. Justru malah menjadi Iya, ada merugikan diri undang-undang sendiri ya? ITE di sana, Oke. nanti akhirnya, masyarakat yang misuh-misuh, Oke. misalnya pada saat di-tag si perusahaan, misalnya Nah, ya ya. perusahaan, pada saat di-tag perorangan Mhm mhm. yang, melakukan pelanggaran, akhirnya dia, mengerti hukum, dia melakukan upaya hukum balik. Oke. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oke Kalau oke. dibilang tidak adil, "Wah, nggak adil, Pak," segala macam, tapi ini negara hukum yang saat ini Oke. hukumnya Iya, seperti itu. hukumnya seperti itu Hukumnya ya. seperti itu yang perlu harus kita pahami, Mas. Oke teman-teman, nah ini ya, jadi menggunakan sosial media yang bijak, kalian boleh mengupload peristiwa apapun di Kabupaten Gresik, termasuk peristiwa lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas, tapi tetap dengan sopan, jangan sampai melanggar undang-undang. Nah, nanti bisa langsunglah laporkan ke Polres Gresik melalui akun sosial medianya atau di WhatsApp Cak Rama. Nggih, Oke, Komandan, kita ke topik lain terkait termasuk ini digitalisasi. Ya, baik. digitalisasi ini. Oh, sorry. Sebelum kita ngomong digitalisasi, saya pengen dulu ini Dan. Ini banyak yang masyarakat ini perlu diedukasi Dan. Nggih, Ini terkait kecelakaan lalu lintas yang iya, melibatkan antara kendaraan besar dan kendaraan kecil. iya, Secara umum masyarakat memahaminya, jika terjadi kecelakaan misalnya bus atau truk yang menabrak sepeda motor, padahal yang melanggar atau salah ini sepeda motor. iya, Ya, iya, ini bagaimana secara hukum dan undang-undang lalu lintas yang salah atau yang dikenakan sanksi ini yang mana? Karena iya, selama ini, oh yang besar yang salah, iya. gitu loh. Nah, jadi kami informasikan kepada masyarakat sekalian, Ya. bahwasanya saat ini, rekan-rekan harus membaca, masyarakat sekalian, masyarakat warga Gresik harus membaca Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, kita Nah, pertegas. Undang-Undang dua dua tahun Undang-Undang nomor 2009, ya, 22 ya, tahun 2009. 2009. Ya. Oke. Nah, ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke. Di situ disampaikan tentang prioritas, Oke. kehati-hatian dan lain sebagainya, supaya dibaca, supaya untuk memperkaya pengetahuan. Oke. Nah, untuk masalah besar dan kecil kendaraan Heeh. itu tidak ada jadi patokan, Mas. Tidak jadi Nah, patokan. jadi Nah, ini ya, tidak iya, jadi tidak patokan. jadi patokan. Patokannya adalah Nah, pelanggarannya. jadi kalau dulu kita menggunakan KUHP lama, Heeh. itu pasalnya 359 Oke. KUHP menyebabkan kematian orang lain. Heeh. Makanya di zaman-zaman dulu sebelum Undang-Undang 22 itu ada, Mhm. eh, pada saat yang besar menabrak yang kecil, sudah Mhm. pasti yang besar salah. Yang besar salah, Ya, nah itu. kenapa? Karena pasalnya yang digunakan adalah KUHP. KUHP. 359 tadi menyebabkan kematian orang Kematian, lain. Neng. Ya, oke. Nah, jadi kalau sekarang saya beberapa kali jadi Kasat Lantas pernah juga Mhm. mentersangkakan orang-orang yang meninggal dunia. Oh. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan yang salah. Oke. Keluargang contohnya. Mhm. Itu jalan prioritas ada pada
jalan provinsi. Oke. Nah, yang di luar itu adalah mungkin jalan kabupaten dan lain sebagainya. Oke. Pada saat keluar otomatis itu yang harus mengalah untuk berhenti melihat situasi kiri dan kanan. Oke. Nah, jadi itulah cara berlalu lintas, etika lalu lintas yang besar. Nah, kita lihat sekarang ini banyak yang keluar dari gang-gang itu nyelonong langsung. Nah itu dah. Nah, itu yang harus dihindari, apalagi nggak pakai helm, apalagi dekat urusannya, Oke. nggak pakai helm dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nanti masyarakat taunya, wah truk yang Ya, giles, ya, truk giles. yang bikin cacat misalnya, Oke. dia cacat seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, itu memang perlu dihindari dengan penuh kehati-hatian. Jadi Oke. memang pasalnya sekarang, undang-undangnya yang berbeda, sehingga masyarakat yang mungkin zaman dulu doktrinnya, kalau yang besar selalu salah. Salah. Dan saya sudah buktikan, saya Mhm. sudah pernah mentersangkakan beberapa pengemudi yang meninggal dunia karena memang posisinya salah. Jadi Oke. nanti dari pengukuran lalu lintas pada saat olah TKP di Mhm. lapangan, itulah yang dijadikan patokan atau dasar sebagai fakta ataupun bukti, alat bukti sebagai siapa yang salah. Oke. Gitu, Mas. Oke, Jadi, ini perlu dikasih contoh dan masyarakat ini kan. Biar ini jelas. Misalkan iya. nih, sambil minum dulu dan Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi misalkan ini ada pengendara naik sepeda motor keluar dari gang. Ya. Nah, kemudian ini ada kendaraan besar ya, Ya. mobil entah truk atau bus. Nah, Ya. jalan. Nah, kemudian penyeberang ini lewat aja nih, Ya. langsung kemudian ditabrak. Ya. Tes, sampai menyebabkan meninggal Ya. atau mungkin luka ringan atau luka berat. Ya. Siapa yang salah? Nah, kalau saya sampaikan tadi, kalau pengemudi menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, misalnya lawannya di jalan utama adalah bus dan atau truk. Nah, itu tidak bisa dilihat dari besarnya, Mas. Oke. Nah, nanti dilihat posisi akhir. Tidak juga dari jalan kelas yang lebih rendah dia akan salah. Oke. Tidak juga dia jelas yang lebih kendaraan jalan yang lebih rendah dia akan salah. Karena apa? Kalau sudah separuh jalan, nah berarti kehati-hatian yang di jalur utama ini juga tidak ada, Mas. Oh. Gitu. Jadi contoh misal separuh jalan itu maksudnya gimana, Dan? Mobil sudah posisi lurus misalnya. Dari suatu gang mau masuk ke arah kiri yang sejajar, dia sudah masuk, kalau misalnya tertabrak ujungnya masih memungkinkan. Masih memungkinkan, yang salah adalah yang dari jalan yang kelas jalannya lebih rendah. Tapi kalau sudah posisinya dia sundul belakang, Mas, nah berarti kan itu sudah posisi lurus. Nah, itu perlu dilihat lagi. Tapi kalau dia pengguna jalan, jalan kaki dan pengguna sepeda pancal tadi, itu memang dilindungi oleh undang-undang. Dia memang harus diberikan prioritas. Itu ada dalam undang-undangnya, Mas. Oke. Ya, jadi masyarakat yang jalan jangan habis ini ya saya nggak mau lihat juga. Iya. Perlu saling menghargai, Mas. Perlu saling melihat. Ini hati-hati, Mas. Berarti intinya ketika nyebrang jalan utamakan tengok kanan, tengok kiri dulu, pastikan jalan sepi, biar tidak terjadi kecelakaan. Kalaupun nanti ini, bahasanya gini, Dan, saya dulu itu waktu ngepost di lalu lintas, kan sering, karena memotong jalur. Ya, nah memotong jalur tuh kalau misalnya yang tidak tadi sampai dari misalnya sebelah sini, nah dia mau ke kiri itu tidak memotong jalan. Tapi kalau dia ke kanan, dia otomatis memberhentikan kendaraan dari sebelah kanan. Nah itu memotong jalan seperti itu. Nah kalau itu otomatis dia dua arah harus dia perhatikan. Karena dari sebelah kirinya dan sebelah kanannya kalau memotong jalan itu. Oke. Berarti ketika ini memotong, kemudian ini kemudian ditabrak. Ini yang salah pasti pengendara ini ya, pengendara motornya ya, bukan busnya ya. Kita lihat, kembali lagi saya sampaikan tadi, posisi akhir. Semua kembali ke olah TKP yang nanti dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas bagian laka lantas. Oke teman-teman, jadi intinya bahwa tidak semua kecelakaan yang melibatkan kendaraan kecil dan kendaraan besar, yang salah kendaraan besar. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini penting banget Dan bagi warga, Dan, karena selalu begitu. Saya sepeda motor pasti. Yang salah yang nabrak. Itu tidak salah karena memang mungkin pengetahuannya KUHP yang lama. Undang-undang yang lama ya. Karena sekarang sudah ada undang-undangnya sendiri. Kecelakaan itu terdiri dari materi, kecelakaan luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Itu sudah ada pasalnya sendiri di undang-undang lalu lintas. Oke, Dan, sekarang kita masuk di digitalisasi. Oke, saya melihat Polres Gresik ini sangat responsif sih terkait digitalisasi. Nah, digitalisasi ini bagaimana program Anda dan kebijakan Pak Kapolres yang baru ini untuk memanfaatkan digitalisasi untuk pencegahan tindakan kriminal termasuk pelanggaran lalu lintas? Apa yang akan Anda lakukan ke depan? Kita sekarang tidak muluk-muluk, Mas. Kita juga tidak banyak berjanji. Masyarakat sudah cerdas saat ini, sudah mengetahui mana yang terlaksana dengan benar, dan kita saat ini menggunakan tentunya digitalisasi
medsos yang kita terima. Oke. Lapor Cak Rama tadi yang kita rubah dari lapor Cak Roma itu tentu kita jalankan ke depannya. Oke. Yang pasti adalah quick respon anggota dan petugas di lapangan. Kita melaksanakan koordinasi, bahkan juga kolaborasi dengan instansi terkait. Kita juga komunikasikan dengan instansi terkait maupun personil kita untuk hadir cepat, untuk merespon cepat. Itu yang diharapkan masyarakat sekarang, Mas. Jadi tidak banyak-banyak, saya kira masalah digitalisasi itu sudah kita jalankan, dan saat ini juga secara menyeluruh Bapak Kapolri sudah mencanangkan 110 itu, Mas. Oke. Ya, 110 ini tentunya sudah kita coba juga untuk beberapa kejadian. Alhamdulillah terbantu dan terrespon cepat, ya. Dan kadang juga saat ini beberapa masyarakat menguji kami dengan prank call yang kami sampaikan tadi, ngeprank. Pak, di sini ada kejadian, tapi itu nomor tercatat, Pak. Karena memang kita sudah ada teknologi untuk mengetahui. Jadi masyarakat kami sampaikan, kalau handphonenya nanti nggak mau diblokir, kalau handphonenya nggak mau kita tandain, jangan usil, jangan iseng. Oh gitu ya. Nah, Awas, hati-hati nih. Ya, karena kita bisa mengetahui nih siapa yang menelpon kita sesuai dengan register yang ada. Oh gitu. Misalkan saya iseng-iseng, mau gini nih, mainin Polres Gresik ini, biar gini, mainin. Oh langsung bisa didetek yuk. Oh lokasinya di sini, ini orangnya ini. Betul. Blokir aja. Jadi beberapa juga sudah kita berikan peringatan, kita hubungi lagi, jangan diulangi. Ada ya? Ada. Siapa? Setiap harinya hampir ya 1 atau 2 pasti ada ya tiap hari. Ada. Aduh. Dan tidak hanya di sekitaran Gresik, di luar Gresik pun yang dekat-dekat dengan kita seperti Surabaya, Lamongan, kadang-kadang ada juga yang masuk ke kita. Gitu. Oh gitu. Jadi itu kita koordinasi seperti kemarin. Kebetulan kejadiannya di Jakarta, di Depok, tapi dia lagi pulang ke Gresik. Akhirnya dia pakai 110, dia laporan. Ternyata mobilnya diambil oleh kejadian di Depok. Akhirnya kita komunikasikan di sana. Tindak lanjutnya oleh Polda Metro Jaya. Oke. Dan ini terkait dunia digital ya. Akhir-akhir ini udah kasus lama sih, tapi sampai saat ini masih terus terjadi. Biasanya penipuan atau apa itu scamming lewat WhatsApp, pesan WhatsApp. Ya, penipuan online ya. Terutama itu kan biasanya pesan WhatsApp dikirim, dapat hadiah. Ternyata rekeningnya udah, atau kadang-kadang ada teman tuh, ini minta transfer sekian, ternyata nomornya udah dihack. Nah, kalau ada kasus kejadian seperti itu, gimana kira-kira respon apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghubungi polisi dan tindakannya bagaimana? Baik, untuk safety-nya kami himbau pada seluruh warga Gresik, seluruh masyarakat Gresik tentunya, apabila ada nomor tidak dikenal yang baik masuk WhatsApp, SMS maupun telepon, lebih baik jangan direspon. Apapun itu bentuknya, baik hanya sekedar marah-marah, karena apapun yang ini teknologi sudah berjalan mengikuti perkembangan zaman. Ternyata kita marah-marah pun, ternyata kita merespon saja dengan satu huruf atau satu kata, itu sudah bisa kita disedot datanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu hati-hati. Kalau memang tidak kenal, tidak usah. Berikut juga pembelian, pastikan dengan transaksi yang aman. Jangan sampai nanti kena ketip penipuan online dan sebagainya. Saat ini juga ada skema segitiga yang uangnya lari ke tengah. Ya kan, ke pelaku. Jadi pembeli dan penjual sudah transaksi, uangnya lari ke tengah. Jadi mungkin ada broker, ada pengiklan yang melakukan hal-hal tersebut. Hati-hati, pastikan betul transaksi dengan aman. Sekarang banyak tipe-tipe transaksi yang sudah aman, bisa jadi safety dulu mungkin di tengah, setelah barang sampai dan setelah uang sampai langsung dibayarkan. Jadi lakukan hal-hal yang jangan kalau pembelian contohnya Mas, ya kita mau beli mobil, contohnya harganya 100 juta. Harganya 30 juta. Ya, sudah nggak masuk akal, jangan dilakukan. Gitu loh. Berarti kalau harga normalnya 100 juta, kemudian ditawarin 20 juta atau 30 juta, mending diabaikan aja ya. Diabaikan. Itu sudah dapat dipastikan 100% itu adalah penipuan. Karena masyarakat kadang-kadang melihat harga miring. Dia akhirnya tertarik gitu. Jadi harus realistis juga Mas melihatnya. Oh, ini benar nggak sih? Saya mau beli kendaraan motor harganya 10 juta misalnya. Tapi kok ini harganya 2 juta ya? Nah, itu harus hati-hati Mas. Kalau ada kasus gitu Dan, misalkan saya itu kebetulan misalkan ya, ada yang ngirim WA link, kemudian ini kan ya namanya orang main
sosmed ya, WA kadang mencet aja kemudian masuk. Iya. Tiba-tiba WA saya ini kan dihack misalkan ya. Iya. Kemudian teman-teman di WA Iya. pinjam uang kan Pinjam kayak uang, gitu. misalnya. Nah, kemudian Ya. nah itu gimana sih? Bisa nggak itu dilacaknya? Silakan kalau mau Karena- melaporkan, tapi tindak lanjut yang pertama kami kira bukan ke kepolisian. Di Amankan dulu aset, amankan dulu. amankan dulu data pribadi. Itu yang kami sampaikan. Oke. Jadi jangan buru-buru menghubungi polisi Mm-mm. karena itu butuh tahap yang cukup panjang Oke. untuk mengamankan ataupun mengetahui hal-hal tersebut. Hmm. Jadi yang terpenting adalah pada saat handphone sudah terhack, Mm-mm. tidak bisa kendali penuh di kita, Mm-mm. yang ada di handphone misalnya banking, Banking. itu segera blokir dulu. Oke. Jadi terus juga data-data pribadi yang ada di situ, email Hmm. keluarkan. Oke. Email keluarkan, nanti bisa diupdate kembali, Mm-mm. masuk kembali ke email yang misalnya mau baru Belakangan boleh, ya. mau yang lama boleh, karena kan Hmm. itu nanti akan di autentifikasi tentunya. Oh iya betul. Akan dibelikan password ulang. Hmm. Nah, itu jadi kita selamatkan melalui cara kita sendiri. Jadi Oke. jangan buru-buru untuk lapor polisi, karena itu kalau menurut kami hal yang lebih baik amankan dulu Amankan dulu. asetnya ataupun tabungannya ataupun data pribadinya. Tapi di Polres juga ada nggak sih unit cybernya? Atau itu tersentral di Polda ya? Di Kalau kepolisian? cyber adanya di Polda, Di Polda tapi kalau ya? di sini kita tetap bisa menangani. Tetap bisa menangani. Kita akan dibawa asistensi Polda tentunya. Hmm. Apabila kita kekurangan alat, kita akan koordinasi ke Polda. Kalau memang kita bisa, tapi saat ini sudah cukup merata, Mas. Apalagi kita Polres-Polres yang ada berada di penyangga Surabaya ini, penyangga ibu kota. Tentunya peralatan yang kita punya cukup mumpuni. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ya itu, Mas, banyak pelaku-pelaku ini ada yang sudah di luar kota jauh. Oh iya. Ada yang memang dia berada dalam lapas. Iya. Gitu loh. Jadi iya. kadang-kadang itu kesulitan dan hambatannya bagi kita kepolisian. Oke. Nah, dan ngomong-ngomong soal pelayanan masyarakat. Ini masyarakat ini kadang ini ya kita tahu sendiri dan citra polisi di masyarakat. Iya. Pastinya Anda juga tahu sendiri kan? Iya. Ya nggak seperti saya sebutnya kurang positif lah di mata masyarakat. Baik. Nah, terutama soal pelayanan dan banyaknya pungli, disadari atau tidak itu pasti ada. Ya. Nah, ini saya akan coba khususkan dan ketika di Gresik ini sering di sosial media dan beberapa riset yang saya lakukan, ketika mau ngambil motor waktu kecelakaan, itu kadang ditarik biaya. Baik. Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama, kalau terjadi masyarakat itu terkena pungli, kembali lagi, kalau memang itu sudah melanggar, catat nama petugasnya, ketahui nama petugasnya, dan pastikan itu petugas Polri. Nah, jadi kadang-kadang juga, mohon maaf, ada dari di luar Polri yang menyatakan bisa membantu. Nah, gitu. Sama kayak mau ngambil motor, dah saya ambilin. Misalnya udah titip ke saya 5 juta. Belum tentu. Termasuk SIM. Jadi saya harap masyarakat ini sebenarnya sekarang juga sudah dipermudah. Saya kebetulan mengikuti perkembangan lalu lintas sudah cukup lama, karena saya di fungsi lalu lintas juga sudah cukup lama. Kemudahannya sudah cukup banyak, Mas. Sekarang tesnya umum. Tes teorinya juga dia umum, hal-hal yang gampang. Belok kanan boleh nggak nih lambangnya ini, belok kiri boleh nggak, verboden bagaimana, terus yang boleh didahului yang mana, seperti itu. Nah, jadi pada saat ada yang memberikan jalan untuk Polri, lebih baik tidak dipilih. Hindari calo tentunya, kalau misalnya seperti di tempat-tempat pelayanan yang membuat pelayanan untuk kebutuhan pribadi seperti SIM, SKCK, dan lain sebagainya, sudah urus sendiri saja. Sekarang juga keterbukaan informasi saya kira sudah banyak. Kita juga sudah membuat masyarakat bisa ada dikawal oleh pemandu pelayanan. Datang nih, nggak bisa baca tulis pun, insya Allah bisa dipandu. Gitu loh. Prosedurnya gimana sih, Dan? Misalkan nih, ada warga yang terlibat kecelakaan, kemudian kendaraannya kan disita sebagai barang bukti. Nah, untuk mengambil itu gimana sih prosesnya? Selesaikan dulu prosesnya semuanya, ikuti dulu prosesnya semuanya. Setelah nanti memang kalau di RJ, Restoratif Justice sudah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan, itu bisa diambil. Gratis? Seharusnya gratis. Tanpa pungutan sama? Tanpa apapun. Jadi pada saat masyarakat nanti menemukan, ya silakan catat namanya. Catat aja ya. Yang pastikan dia polisinya, pastikan dia petugasnya. Nah, pada saat itu laporkan saja. Insya Allah kita tindak lanjuti. Saya di Polda Metro kebetulan bagian Propam. Di Polda Metro Jaya ya hal-hal itu banyak terjadi.
setelah kita tindak lanjuti, insya Allah hal-hal itu bisa diatasi. Oke, tenang teman-teman, Pak Kapolres yang baru ini polisinya polisi ya, sering jadi polisinya polisi. Iya. Jadi kalau memang ada kejadian-kejadian itu, yakinlah pasti akan ditangani sama Pak Kapolres. Misalnya kayak pungli-pungli atau ada tarikan-tarikan yang nggak sesuai dengan peraturan dan undang-undang, laporkan aja. Siap. Gitu aja. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat mendukung kami nih Mas, warga Gresik mendukung kami, karena nggak semua isi kepala tuh sama. Oke. Pada saat godaannya itu ada, pada saat contohnya tilang, SIM, SKCK, masyarakat pengen cepet, akhirnya dia cari jalan. Jangan dilakukan. Oke. Jadi tempuh jalur yang benar, tempuh loket yang disiapkan. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak ada tambahan-tambahan biaya. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngurus perpanjang kendaraan di Samsat, misalnya di sana ada petugas polisian, ada instansi terkait lainnya, ya sudah ditempuh saja loket-loketnya semua. Kalau misalnya ujung-ujungnya nanti melalui calo dan lain sebagainya, pasti ada tambahan. Yang pas dilihat nanti mungkin di notis pajaknya hanya 100.000. Pas dilihat nanti, tuh kok 250.000 saya ditagih sama biro jasa misalnya. Ya wajar saja karena itu kan ada jasa ada jasa yang dilakukan oleh biro jasa yang seperti bukan Polri. Yang mungkin bukan. Nah, jadi kalau memang tidak mau capek, pasti ada konsekuensinya ya, mungkin membayar biro jasa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hal-hal yang pribadi, saya kira tempuh yang benar. Iya, iya. Tapi diakui atau tidak, ya polisi tetap berbenah ya, Polri tetap berbenah. Misalkan terkait tilang lalu lintas itu kan dulu marak dan yang ilegal-ilegal. Sekarang kan tak kira udah, sudah nggak ada lah itu ya. Di mana-mana sekarang saya kira masyarakat juga sudah aktif Mas. Mereka pada saat polisi menilang, dia udah langsung on kameranya tuh. Iya. Ya kan? Itu udah bentuk pengawasan eksternal bagi kami, Mas. Jadi anggota di lapangan pun selalu kami ingatkan, sadar kamera, masyarakat sudah korek dalam kelakuan rekan-rekan yang tidak baik di lapangan. Jadi saya kira apalagi di kabupaten seperti ini Mas ya, yang kekerabatannya cukup erat, yang setiap hari mungkin akan ketemu, polisinya pasti akan lebih punya rasa malu untuk melakukan hal pelanggaran. Tapi masyarakat tolong dukung kami. Jangan ibaratnya ngasih lampu hijau. Pak, saya ada 200 Pak. Bisa nggak Pak? Jangan ditilang. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya jadi godaan. Karena kita nggak tahu semua polisi ini, semua rambutnya mulai hitam Mas. Dalamnya nggak tahu. Ada yang lagi punya utang banyak. Ada yang lagi pengen beli motor. Nah, itu harus didukung oleh masyarakat yang tentunya bijak menyikapi ini. Kalau salah ya udah ditilang aja. Kan prosesnya juga nggak sulit sekarang. Bisa bayar via BRI, bisa bayar langsung ke kejaksaan, bisa sidang juga bisa, dan tidak juga bisa gitu. Banyak kemudahan lah yang udah disampaikan Mas. Soal judol dan saya ingin tanya ini baru saja terlintas soal judol ya. Menurut Anda bagaimana program Anda terkait pemberantasan judol? Gimana juga ini judol ini nggak kenal usia dan ini benar-benar sangat merugikan masyarakat. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya? Nah, judi online itu? Yang pasti adalah jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba. Itu kunci pertamanya, jangan pernah mencoba. Karena iklan itu cukup banyak Mas, masuk ke gadget kita. Betul. Iklan itu cukup banyak, akhirnya orang mencoba. Nah, perlu masyarakat ketahui, warga Gresik ketahui, tidak ada namanya judi online itu memenangkan pemainnya. Karena apa? Itu by operator, by sistem semuanya. Jadi itu adalah kalau dibilang penipuan ya penipuan, kalau dibilang untuk nyedot duit warga ya masyarakat ya untuk nyedot duit masyarakat, karena bahkan ada yang sampai mencuri, bahkan ada yang sampai gila, bahkan ada yang sampai melakukan kejahatan karena apa? Untuk judi online tadi. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Nah, tentunya penyelenggara itu sudah pasti kena. Ya, kita pasti telusuri dan lain sebagainya. Nah, pelaku yang menggunakan ini juga pada saat dirugikan, pada saat dia melakukan judi online ini, tentunya dia sudah punya kesalahan satu. Nah, yang saya sampaikan di awal, download aplikasi aja udah salah. Jangan pernah mencoba, Mas. Jangan pernah mencoba, karena itu yang jelas merugikan yang pastinya. Sudah banyak contoh, ya, bahkan sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya. Di awalnya apa? Karena hutang. Dari judol akhirnya pinjol. Pinjaman online. Iya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Ini pertanyaan dari netizen ya agak banyak-banyak, cuman ini kayaknya perlu jawaban dari Pak Kapolres ya. Saya bacakan aja nanti di highlight ketika waktu nanti tampil dan. Nah, ini pertanyaannya dari Andi Isaltet. Nah, ini pertanyaannya,
bagaimana kelanjutan jam operasional truk? Apakah masih berlaku? Ya. Dan akankah diadakan lagi musyawarah terkait larangan tersebut Ya. pada pemilik usaha terkhusus Bupati kita sendiri? Ah, Gimana baik. jawaban Anda? Baik, untuk masalah jam operasional kita akan tetap, karena saya tidak mungkin merubah kebijakan itu Oke. secara sendiri. Kita bersama stakeholder tentunya, untuk mendukung, kelancaran lalu lintas ini, itu tetap berjalan. Masalah jam pelarangan, jam operasional, dan lain sebagainya. Untuk masalah kita akan berkumpul kembali, nanti akan kita evaluasi. Seperlu apa, dan kita akan evaluasi, sudahkah menurun, karena semuanya tidak serba instan. Oke. Semuanya yang saya sampaikan punya kepentingan, masyarakat tentu punya kepentingan, pengusaha punya kepentingan, Oke. ya kan? Seluruh Eh, pengusaha tanpa ya, terkecuali ya, tentunya di sini kita sampaikan tadi mau siapapun di situ pengusahanya, maupun pejabat ya daerah. pejabat daerah di situ memang ikut, ya ikut aturannya. Oke. Nah, ikut aturannya kenapa? Karena kita sendiri yang buat aturannya. Ya, jangan sampai kita yang melanggar aturan tersebut. Nah, masalah kumpul atau tidak, saya kira semua sudah serba terbuka. Ini dilakukan salah atau tidak, masyarakat sudah tahu. Pengusaha pun saya yakin sudah tahu. Oke. Nah, karena ini tinggal mau atau tidak melakukannya. Oke. Kalau misalnya mau, saya yakin tidak sulit. Tapi kalau misalnya eh, kejar target, kejar setoran, Oke. kejar ke penggunaan rate dan lain sebagainya, ya itu tentu tidak akan jadi jawaban, Mas. Oke. Jadi saya kira penegakan hukum, Peraturan adalah jawaban terbaik ya. ya penegakan hukum ya memang kita lakukan terakhir, Hmm. apalagi sudah pernah dilakukan mediasi, sudah pernah dilakukan kebijakan bersama. Kalau itu sudah pernah sepakat, kenapa nggak itu saja yang dilakukan? Oke. Ya kan, kita buang tenaga, buang waktu, buang pikiran, harus berkumpul kembali, harus membuat regulasi lagi. Nah, itu menurut saya buang-buang waktu. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk Gresik yang lebih maju. Iya. Oke Bang Andi, jadi tenang aja. Siapapun pengusahanya pasti Pak Kapolres komitmen untuk menindak pelanggaran truk yang mogok. Selanjutnya nih, nah ini kayaknya akunnya ini dari akun Wong Benjeng. Nah, Kecamatan Benjeng kan? Ya. Pertanyaannya, izin Pak, Gresik Selatan kalau bisa beberapa polsek harus melek sosial media Pak, agar masyarakat mendapatkan informasi karena zaman sudah serba digital. Baik. Untuk masalah melek digital, insya Allah Ini semua polsek ini. ya, semua polsek sudah ada operatornya yang mengerti tentang media sosial, tentang gadget, tentang segala sesuatu yang bentuknya mungkin kekinian. Nah, tidak usah khawatir. Kami kira polsek-polsek kami di sini juga mumpuni. Mereka juga seluruhnya sudah melek teknologi, insya Allah. Kayaknya penting juga itu masyarakat supaya lebih mudah lah, karena ini kedekatan aja dan jarak ya. Misalnya orang Gresik Selatan, misalnya Balong Panggang atau Kuningan Anom, lebih mudah kan kalau mereka melapornya, meskipun dengan sosial media direspon oleh Polres Gresik, tapi kalau polsek setempat juga aktif di sosial media, mungkin bisa lebih mudah kan sih. Karena sekarang mungkin mereka punya juga akun, silakan digunakan. Kalau Instagram itu, Mas, Instagram saya kira semua polsek punya. Punya ya? Punya. Semua polsek sudah punya. Semua polsek sudah punya. Kalau diresponnya lambat, laporkan ke Pak Kapolres, laporkan ke Camat. Laporkan ke Mas. Biar kita evaluasi. Biar kita evaluasi. Biar kita evaluasi, Pak Kapolsek ini loh ada laporan melalui Instagram. Kok nggak direspon? Mungkin itu tadi karena bukan handphone pribadi, diletakkan. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang disampaikan masyarakat supaya melek teknologi sudah ada sebetulnya. Mungkin responnya kalau memang kurang cepat, ya bisa dievaluasi, sampaikan ke kami. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Kami yang terima kasih. Ini oke banget, mantap banget pembicaraan kita, obrolan kita pada siang hari ini. Nah, dari itu ya teman-teman. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas. Semoga selalu amanah. Kami mohon doa restunya kepada seluruh warga Gresik tertib dan aman. Terima kasih. Amin. Oke, teman-teman. Cukup sudah ya pembicaraan obrolan kita dengan Pak Kapolres Gresik. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ada statement mungkin 30 detik atau 1 menit dari Pak Kapolres untuk warga Gresik. Baik. Tentunya saya sebagai Kapolres Gresik di sini menghimbau kepada warga masyarakat Gresik tentunya, baik pendatang maupun warga asli yang berada di Gresik, di wilayah hukum Gresik, mari kita jaga Gresik yang aman dan kondusif, yang sudah kita tata beberapa waktu yang lalu, yang sudah baik, pertahankan, yang buruk kita perbaiki, kita bersama-sama untuk membangun Gresik yang tentunya aman, kondusif. Kami butuh dukungan dari masyarakat, tidak hanya kami yang menjadi polisi, kami berharap masyarakat lah semuanya
menjadi polisi bagi diri sendiri, tentunya bisa membantu tugas kepolisian sehingga harkam tipmas bisa terjaga. Itu mungkin Mas. Khusus khusus dump truck, pesan khusus Ya. sopir-sopir dump truck khusus Baik ini. kepada khususnya pengemudi kendaraan besar, baik kendaraan dump truck, Bus. kendaraan bus yang sering melanggar, khususnya tolong kembali lagi ingat para pengemudi pernah punya SIM, pernah tes SIM, ingat-ingat kembali apa yang harus dilakukan, apa yang melanggar jangan dilakukan, jangan sampai merugikan orang lain dan pengemudi ataupun pengguna jalan lainnya. Itu. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Siap. Ya. Oke teman-teman, ya berakhir sudah ya obrolan kita. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan khususnya warga Kabupaten Gresik. Oke, see you next time di Off the Record. Thank you. Assalamualaikum. Good.